jangan jadi orang yang rata-rata air. Teman saya juga begitulah, yang di kantor juga begitu, di kelas juga begitu, begini aja lah begitu. No, ya. Selamat datang di Tanya Bosku episode kelima. Saya Livia Marantika dari Corporate Communication at Medica yang kali ini berkesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol sama bosnya Telkommetra nih, Bapak Prama Saleh Haryo Hutomo. Yuk kita langsung sapa aja Pak Prama yang katanya lagi ngopi cantik nih di sebelah. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Tanya Bosku episode kelima. Terima kasih. Gimana Bapak kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Alhamdulillah ya Pak. Pak, ini kan kita nggak kerasa sudah hampir 2 tahun ya Pak ya, berperang, berjuang melawan pandemi COVID-19. Nah, kalau sebelumnya kan selama hampir 2 tahun work from home nih Pak, nggak work from office. Nah, sekarang udah mulai kembali ke kantor. Gimana sih Pak rasanya Pak kembali ke kantor Pak? Rasanya wow. Wow. Wow itu. Karena ya kita satu hal kangen dengan suasana kantor. Baik. Tapi di satu sisi lagi nggak ingin kehilangan suasana work from home. Baik. Ya, baik. karena saya itu lebih kurang 14 tahun bekerja di Jakarta, sementara keluarga saya di Bandung. Jadi ya ketemunya hanya weekend. Yep. Begitu work from home itu barokah juga buat saya. Jadi saya bisa tetap produktif, tapi bisa juga bekerja bersama, ketemu ya dengan keluarga saya. Nah, setelah 1,5 tahun ini, terus sekarang udah mulai nih harus work from office ya. Kangen juga dengan suasana office. Tapi begitu kita ada di office nih, ini yang di rumah gimana? Kepikiran gitu yang biasa. Jadi mix suasananya tuh, perasaannya mix lah antara excited, tapi juga nggak ingin kehilangan yang selama ini dirasakan udah nyaman juga gitu, work from home. Jadi ada plus minusnya juga ya Pak ya? Yes. Baik. Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol berlanjut nih Pak, kita game dulu ya Pak ya? Game? Ya, jadi ada game jawab cepat. Nanti saya kasih pertanyaan nih ke Bapak, tapi nggak boleh mikir lama-lama Pak. Siap ya Pak ya? Siap. Nanti dijawab itu tidak boleh lebih dari 5 detik Pak. 5 detik? Ya. Oke. Siap Pak. Untuk pertanyaan yang pertama. Siap. Apa judul lagu berikut ini? Yang mana? Terdengar Pak? Oh, tahu. With or Without You. Dari band apa? YouTube. Wah, luar biasa. Waduh. Kita. Bapak sepertinya fans berat YouTube nih Pak. Enggak juga. Dia yang fans sama saya. Oh, seperti itu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih agak nyambung nih Pak. Oke. Betul atau salah, Adam Clayton merupakan drummer dari band YouTube? Salah. Salah, yang benar siapa Pak? Dia manajernya. Manajernya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke. Betul atau salah, Pak Prama ini suka pilates? Salah. Salah? Yang disuka apa Pak? Yoga lah. Yoga, wah itu olahraga yang pengen selalu saya coba, tapi belum terwujud sampai sekarang Pak. Saya juga suka olahraga ngomong-ngomong Pak. Baik. Iya, suka olahraga. Kelihatan kok, kelihatan fit. Olahraganya tapi senam jari Pak, scroll Instagram sama TikTok. Anak muda begitu, olahraganya milenial. Baik, Bapak masih ada lagi pertanyaannya Pak? Berhadiah juga? Berhadiah? Siap. Betul atau salah, ikan koi Yamabuki ogon berwarna kuning? Betul. Betul. Wah, ini Bapak juga pecinta ikan koi ya Pak? Udah ada yang stalking IG saya kayaknya. Ketahuan nih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Betul atau salah, Pak Prama dulunya tuh anak band ya? Betul. Betul. Wah, seru banget nih. Nanti boleh lah Pak ya kita kolaborasi Pak. Oh iya, jelas. Baik Pak, boleh lanjut ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Baik, biasanya kan Pak kalau karyawan baru nih Pak, ketika pertama kali masuk kerja itu yang dilakukan kan perkenalan, adaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau Pak Prama sendiri ketika pertama kali join dengan Metra di Juli 2021 itu apa aja sih Pak yang dilakuin Pak? Yang pertama kali? Iya, benar. Secara formal namanya stakeholder management, secara formal. Tapi sebenarnya apa sih stakeholder management?
pertama saya harus ketemu dengan, yang pertama adalah karyawan tentunya, ya, dengan manajemen yang lainnya. Yang berikutnya adalah pemberi tugas siapa, gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah mitra, anak perusahaan, subsidiaries, dan juga nanti juga tentunya kepada pelanggan ya. Tapi karena Metra ini holding company begitu ya, tidak punya pelanggan direct kecuali yang dari beberapa SBU-nya, memang kita utamakan dulu kepada pelanggan utama yang langsung ke Metra adalah subsidiary-subsidiariesnya. Terus yang kedua langsung ke pemberi tugas, Direktur Enterprise, Business dan Solution itu, supaya kita bisa langsung memahami mandat apa atau ekspektasi apa yang diberikan. Kebetulan beliau komutnya dari Metra juga, jadi yang pertama juga ketemu beliau. Siap. Jadi tak kenal juga maka tak sayang ya Pak ya? Iya, kira-kira gitu. Pak, kalau saya kepo juga nih Pak tentang Bapak, ternyata Pak Prama ini join ke Telkom Indonesia itu sejak 93 ya Pak, tahun 1993. Masa? Iya Pak, saya kepoin. Dapatnya informasi seperti itu Pak. Jadi sudah 28 tahun, itu seumuran saya Pak kalau ngomong. Masya Allah. Iya. Itu gimana betul, ya? sih Pak awal mulanya dulu memutuskan atau bisa gabung di Telkom Indonesia Pak? Oke. Awalnya tidak pernah terpikir. Seperti Ya. itu. Karena ketika saya dalam posisi kuliah atau SMA, yang terbayang di pikiran saya adalah bekerja di konsultan. Siap. Ya. Perumtel, namanya Perumtel dulu ya. Perusahaan umum telekomunikasi adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir untuk bekerja di sana. Tetapi ketika saya kuliah, di bangku kuliah, ini mulai ada perubahan di Perumtel. Namanya masih Perumtel, tetapi ada seorang CEO yang ditaruh di rootnya Perumtel itu, saya sebut saja Pak Cacu Sudaryanto almarhum, ya sekarang sudah almarhum. Ini melakukan gebrakan lah gitu ya, turnaround terhadap Perumtel, sehingga manajemennya berubah drastis gitu ya. Kemudian culture-nya juga berubah, sehingga mulai terasa ke customer nih, orang luar mulai merasa nih, sekarang pasang telepon jadi gampang. Sehingga ketika saya kuliah waktu itu, katakanlah saya lupa tepatnya, semester 5 atau semester 6, ada pengumuman nih di koran, Ikatan Dinas Beasiswa dari Telkom. Belum lulus silahkan mendaftar. Ya, jadi saya daftar, singkat kata setelah beberapa kali screening, saya diterima. Tapi saya belum lulus. Jadi saya kembali lagi ke kampus, begitu ya, dikasih uang saku, kasih uang buku, gitu ya. Dan itu yang menarik. Ya sebenarnya belum ada ikatan apa-apa. Lulus itu, dan saya kebetulan juga pada saat yang sama juga di perusahaan lain, swasta konglomerat lain juga sudah diterima. Dan saya juga belum lulus gitu. Mereka juga sama. Memberikan, jadi di kepala saya ada dua competing company nih yang mana yang lebih menarik. Tapi yang fasilitasnya lebih besar ternyata waktu itu Perumtel. Karena kan 28 tahun nih Oke, Pak. ya. Kebetulan saya selama 28 tahun karir itu, kalau saya hitung-hitung, saya menempati 14 posisi. Dan posisinya sangat beragam. Saya awali karir saya dari Research dan Development, R&D begitu. Kemudian masuk juga ke bidang sumber daya manusia, SDM, kemudian masuk ke bidang IT, kemudian masuk setelah itu IT masuk ke bidang network, bidang berpindah-pindah, ya, lumayan luas gitu ya, dan itu memberikan warna selama perjalanan karir saya yang membuat saya tidak pernah bosan gitu ya. Setiap penempatan baru, setiap tugas baru itu merupakan challenge buat saya untuk belajar dari nol. Jadi saya lebih banyak membuka telinga, mendengarkan. Karena seorang leader itu salah satu skill setnya adalah bukan hanya memberikan arahan, tapi juga mendengarkan. Nah ini ya, memperbanyak mendengarkan. Setiap kali di posisi baru, saya menolkan diri. Itu kuncinya sih. Baik, tadi ada poinnya setiap di posisi baru menolkan diri, mau belajar ya Pak ya. Dan nggak cuma di dunia pendidikan, tapi di dunia kerja juga kita sekolah lagi ya Pak, bisa dibilang ya Pak, belajar lagi. Betul. Nah, baik Pak, ada nggak sih Pak tips pastinya untuk teman-teman yang nonton sekarang ini supaya betah nih, selain tadi yang sudah Bapak sebutkan, supaya betah di tempat kerjanya yang sekarang, terutama juga teman-teman Metra nih supaya enjoy, nyaman gitu Pak. Baik-baik, apalagi untuk teman-teman yang milenial nih ya. Nah benar Pak. Seperti Livi juga begitu ya.
Oke, yang pertama tadi ya, selalu eager untuk belajar. Siap. Ya, Om Bill Gates ngomongnya begini, kita harus siap selalu dengan learn, ya, tapi unlearn, dan relearn, gitu ya. Jadi intinya memang kata-katanya dari kata-kata kuncinya learning, artinya long life learning. Kita siap untuk mempelajari sesuatu yang baru, tapi kita juga harus bisa siap unlearn, melupakan sesuatu yang paradigma yang udah kita tahu selama ini pasti beginilah cara kerjanya. No, it's new place, new rules, new ecosystem. You unlearn, lupakan dulu yang sana, gitu ya. Karena harus kalau kita tetap berpegang pada yang lama, bisa jadi kita jadi tersesat nanti, merasa bisa, gitu ya. Ternyata bukan begitu caranya melakukan di tempat ini, katakannya. Pelajari kembali. Setelah relearn baru kita dapat kunci, oh ternyata yang dulu masih bisa dipakai. Padahal di dunia nyata, dimanapun Anda berada begitu ya, di tempat baru dimanapun, Anda harus tadi learn, unlearn, relearn. Gitu ya. Nggak bisa menyamakan. Walaupun sama-sama pekerjaan, gue udah tahu lah pekerjaannya. Baik Pak, tadi ada yang menarik nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang pernah mengalami struggling juga. Berarti sempat ada nggak enaknya nih Pak. Iyalah. Nah, tadi kan Bapak berbicara setelahnya ada berkahnya gitu kan. Ternyata ada makna baik. Nah, sebelum hadir berkahnya itu Pak, itu gimana sih Bapak menghadapi situasi yang menantang dan cukup struggling, cukup membuat kayaknya kurang happy dalam menjalankan pekerjaan itu Pak? Kebetulan di agama yang saya yakini ada ayat yang berbunyi fa innama al-usri yusran innama al-usri yusran al-insyirah. Itu yang saya yakini bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu aja. Kalau nggak begitu ya pasrah dan tawakal, kita jadi struggling dan ngeresulo akhirnya sakit sendiri, begitu ya. Saya pernah ditanya pada saat masa-masa itu begitu ya, di mana saya kondisi. Pak Prama, kok Bapak happy-happy aja sih? Kita lagi susah nih, gini. Ngapain kita di sini gitu? Kita percaya kepada yang atas bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ada berkahnya. Baik, jadi yakin ya Pak ya? Oh iyalah. Baik, modalnya itu. Ya. Baik Pak, saya juga sempat stalking Instagram Bapak nih Pak. Dengan hobi yang cukup banyak, gimana cara membagi waktu supaya tetap balance Pak? Iya, istilahnya yang banyak disebut-sebut sebagai work-life balance. Work-life balance. Saya masih belajar juga gimana supaya work-life balance. Salah satu berkahnya work from home itu, gitu ya. Ketika saya masih fully work from office, gitu ya, sebelum pandemi ini, itu juga challenge buat saya. Bagaimana saya work-life balance. Saya punya dua life. Satu adalah life saya di Jakarta, gitu ya. Yang kedua life bersama keluarga saya di Bandung, gitu ya. Dulu setiap hari diusahakan selalu kita harus menelpon keluarga, ya. Diri sendiri, ya, itu tadi terhadap keluarga. Terhadap diri sendiri juga harus fair, Mbak Livi. Kita juga harus memperhatikan interest pribadi kita. Saya punya hobi, gitu ya. Pengen dong, gitu ya. Udah bekerja, pulang ke rumah, ada hobi saya dong disalurkan. Masa langsung seluruhnya nggak ada waktu me time lah istilahnya. Nah itu juga saya maintain ya. Harus adil membaginya supaya tidak overlap satu sama lain. Artinya merasa udah pulang jauh-jauh, pulang dari Jakarta ke Bandung sampai situ langsung kerjaan hobinya gitu. Nah itu kan juga. Nah seperti itu yang jadi challenge. Tapi itulah art of life gitu ya. Seni yang harus kita maintain dan saya masih belajar gitu, tetapi itu yang coba kita seimbangkan antara kepentingan pekerjaan, kepentingan kita terhadap keluarga, dan juga kepentingan pribadi ya diri kita. Very important. Baik Pak. Kalau tadi kan kita udah ngobrol tentang work-life balance. Nah ini kembali lagi ke hobi nih Pak. Hobi lagi. Kalau saya lihat kan Bapak sering nyanyi tuh Pak di Smul juga. Ini saya juga sudah Pak, jadi yang benar. Awas loh, kalau saya ajak nyanyi nggak jauh nanti. Bisa Pak nanti duet ya Pak. Asik. Nah kalau dari genre lagu Bapak lebih suka genre apa nih Pak? Genre, saya apa aja sebenarnya. Karena saya bilang apa aja, oke, pop ayu gitu ya. Mau R&B juga ayu, jazz ayu, rock juga oke begitu ya.
Jadi saya bilang apa aja. Apa aja ya, terima, Pak? saya serap aja semuanya. Baik, Pak, tadi kalau berbicara tentang work-life balance dan semua yang sudah Bapak jelaskan, perjalanan dari mulai bergabung ke Telkom Indonesia itu sangat inspiratif ya Pak. Dan tentunya saya pribadi juga sangat terinspirasi. Semoga juga teman-teman di rumah yang nonton itu juga terinspirasi dengan perjalanan karir Pak Prabowo. Semoga yang baik-baik menginspirasi. Amin, amin. Nah Pak, saya pernah mendengar nih Pak, Bapak saat ini itu menggaungkan semangat yang namanya Make Metra Group Great Again. Benar ya Pak ya? Betul. Nah itu apa sih Pak maknanya Pak? Oke, Metra Holding ya, ini punya subsidiaries ya. Siap. 10 yang konsol gitu ya, dan parenting, dan ada yang hanya parenting, ada 3. Jadi total itu bisa lebih dari 20 termasuk cucu-cucu ya dari masing-masing subsidiary, termasuk yang juga unconsol tapi parenting ke kami begitu ya. Pada masanya Metra ini pernah sangat berjaya karena Metra ini adalah ibaratnya kapal cepat begitu ya. Kalau Telkom itu kapal induk ya, kapal induk kan bergeraknya nggak bisa tiba-tiba berubah arah gitu ya, harus pelan dan harus dikawal kapal-kapal frigat, kapal-kapal cepat, istilah saya LPD, landing platform deck begitu ya, itu harus mengawal kapal. Nah, Metra ini adalah salah satu kapal cepat yang di depannya kapal induk yang masuk ke industri digital pada saat itu. Namanya juga Multimedia Nusantara. Ya, Metra itu Multimedia Nusantara. Jadi pada saat itu istilahnya multimedia. Kalau sekarang ngomongnya digital, kira-kira seperti itu ya. Sudah duluan Metra ada di sana. Sudah duluan kita mengembangkan kompetensi, capability di anak-anak perusahaan kita yang bergerak di bidang multimedia, aka digital sekarang. Nah ini yang sekarang semangat ini akan saya balikkan lagi gitu ya. Agar teman-teman di Metra Group ini bisa melihat cahaya di ujung lorong, kira-kira begitu ya. Punya harapan begitu ya, bahwa we can do it. Semua fondasi-fondasi, rencana-rencana kerja sudah ditaruh pada tempatnya, gitu ya. Dan secara strategik sudah dijelaskan program-programnya, program kerjanya untuk memulihkan Metra as a Group itu apa saja. Dan sudah ada hasilnya. Beberapa anak perusahaan kami sudah kembali profitable lah istilahnya begitu ya. Sudah lebih baik sesuai dengan kriteria-kriteria bisnisnya, kriteria-kriteria finansial, sudah lebih menuju ke arah yang positif. Sehingga perlahan-lahan, nah ini yang spirit ini akan saya gaungkan dengan istilah spirit Makes Metra Great Again. Wah, luar biasa Bapak. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan target-targetnya tercapai ya Pak ya. Nah, per Juli 2021 lalu kan Bapak dipercaya untuk menahkodai Telkom Metra nih Pak. Betul. Kira-kira Metra akan dibawa kemana nih Pak? Kok kayak judul lagu ya? Mau dibawa kemana? Nah, itu jauh. Oke, mau dibawa kemana pertanyaannya? Yang pertama, kita sebagai subholding dari Telkom Group pasti ikut kepada corporate strategic scenario-nya Telkom. Ya. Di Telkom itu ada buku yang namanya corporate strategic scenario, berlaku untuk 4 tahun begitu ya. Sekarang 4 tahun, sebelumnya 5 tahun. Itu semacam kalau di umumnya disebut rencana kerja jangka panjang perusahaan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di situ sudah ditetapkan setiap tahun CSS itu di rolling gitu ya, diperbarui lagi sesuai dengan dinamika industri, dan salah satu yang terbaru sudah menetapkan Telkom Metra dipositioningkan sebagai subholding ya company untuk beberapa business line Telkom ya. Jadi digital adjacent dan juga business process outsourcing ya. Plus memiliki operating business. Jadi kita udah diarahkan mulai 2022 sampai 2026 Metra bisnisnya harus diarahkan ke arah situ ya. Tolong manage anak-anak perusahaan yang terkait digital adjacent. Apalagi tuh digital adjacent. Jadi perusahaan-perusahaan digital tetapi yang surroundingnya bukan murni perusahaan digitalnya ya, tetapi adalah yang mendukung dari perusahaan-perusahaan digital itu secara digital, kira-kira begitu. Nah, itulah digital adjacent. Jadi menyediakan platform untuk mensupport bisnis digital. Kemudian bisnis proses outsourcing gitu ya. Jadi saat ini semuanya maunya efisiensi, apalagi lagi pandemi begini, semua cost di-cut begitu, termasuk bisnis proses yang rutin di perusahaan seperti financial, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, itu sebenarnya ada hal-hal yang rutin yang dikerjakan yang bisa di-outsourcing ke perusahaan.
ya, namanya perusahaan BPO. Nah, inilah BPO ini yang salah satu bisnis lain yang harus dikelola oleh Metra. Kita punya Media Hub dan Telkom Pajakku. Ya, ini layanan media, content aggregator dan juga platform dan broadcast service. Media Hub dan Telkom Pajakku adalah perusahaan menyediakan aplikasi teks, begitu ya, digital teks ya, untuk digitalisasi perpajakan. Mau dibawa kemana? Lah, tentunya kita ingin membawa anak-anak perusahaannya Metra ini menjadi trusted partner, ya, partner bisnis yang terpercaya, yang kompeten, gitu ya. Ujungnya yang akan dibawa Metra itu ke arah mana? Tapi kita juga mitra dari Telkom, ya, induknya kita untuk akuisisi dan merger, ya, atau alliance gitu terhadap potensi-potensi perusahaan-perusahaan digital atau yang terkait adjacent digital yang mungkin kita akan akuisisi lagi, ya, sebagai DNA-nya Metra memang banyak melakukan akuisisi perusahaan sebelumnya sehingga memperkaya portofolio bisnis di Telkom Group as a whole. Kira-kira begitu sih. Baik Pak, lalu dengan perubahan yang ada tadi Pak ya, nah itu adakah Pak strategi bisnis khusus untuk Metra ke depannya Pak? Ya, secara umum kita terjemahkan dari Let's Make Metra Great Again itu aja ya. Baik. Yang simpelnya. Ada 3 ya poin penting ya. Yang pertama adalah to have a streamline business unit. Ya, streamline itu artinya sesuai dengan mandat kita tadi ya, disebut sebagai subholding dengan adjacent digital dan BPO. Yang kedua adalah efficient business, ya, organization, gitu ya. Kita menggunakan struktur organisasi yang lean dan agile, begitu ya, agar kita bisa benar-benar mensupport anak-anak usaha kita dengan tadi tools-tools yang business process outsourcing juga, gitu ya. Semua anak-anak perusahaan Metra itu menggunakan tools-tools yang standar dan efisien sehingga kita bisa pengendaliannya terhadap anak-anak usaha bisa lebih baik gitu kira-kira dengan efisiensi yang baik. Dan yang ketiga tadi trusted business partner begitu ya. Competence business partner. Jadi kalau tadi kepada anak-anak usahanya, sekarang kepada pelanggan-pelanggannya anak-anak usaha itu kita harus trusted gitu ya, dipercaya gitu ya, punya wibawa gitu ya, dan punya capability sehingga diakui di market. Tadi kalau yang Bapak jelaskan terakhir kan mungkin lebih ke perusahaannya Pak ya. Yeah. Nah kalau untuk insan Telkom Metra yang sendiri nih Pak, apa yang mesti dilakukan dengan mungkin nanti perubahan yang ada dari pandemi yang mulai mereda dan tadi yang Bapak bilang tetap nggak mungkin nih kayaknya kalau untuk 100% masuk ya. Nah, lalu apa sih Pak yang harus dilakukan untuk insan Telkom Metra yang sendiri, untuk karyawannya sendiri Iya. Pak? Challenge-nya ya buat karyawan tentunya yang masuk ke era digital, pertama memiliki kompetensi di bidang digital. Nggak boleh gaptek, udah pasti gitu ya. Yang kedua, memang harus tetap disiplin karena work from home itu membutuhkan disiplin ya. Kita tergoda untuk jadi kaum rebahan ya, padahal harusnya kita menjadi kaum perubahan ya Pak gitu ya. Bekerja di rumah tapi dengan ergonomis seperti itu ya. Bekerja di rumah tapi tetap meningkatkan kompetensi kita, tetap meningkatkan kapabilitas kita. Justru sekarang terbuka lebar. Dulu kalau kita mau ngambil S2 di luar negeri, wah susah banget, biayanya mahal. Tiba-tiba sekarang universitas di luar negeri yang katakanlah yang ngetop lah, mau ngomong MIT, semuanya mau ngomong Harvard, semuanya membuka kelas online. Ya, semuanya tiba-tiba sekarang belajarnya online aja. Udah bisa jadi lulusan MIT, lulusan Harvard gitu, lulusan Carnegie Mellon. Nah, itu juga challenge bahwa insan dari Telkom Metra Group harus segera senantiasa meningkatkan kompetensinya. Dimanapun kita bisa belajar, ya, sepanjang ada akses digital. Dan itu kita bekerja di perusahaan telekomunikasi, alhamdulillah, yang akses digitalnya terbuka seluas-luasnya. Jangan jadi orang yang rata-rata air aja. Apalagi sekarang semakin jauh nih dari kantor, jarang dilihat bosnya. Tapi kalau lu nggak menghasilkan, tidak memberikan feedback atau dampak atau impact dari terhadap bisnisnya Metra, anytime
Anda secara naturally akan tersisih ya dari kompetisi. Baik. Pesannya. Baik, tadi yang perlu diingat ya, jangan jadi kaum rebahan tapi jadi kaum perubahan. Siap. Pesan dari Pak Prama itu harus digarisbawahi. Dan Pak, kita kan sebentar lagi nih udah kan menyambut tahun yang baru 2022. Siap. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak pesan-kesan untuk saya pribadi dan juga teman-teman lagi nonton di rumah untuk semua insan Telkommetra dari Pak Prama nih Pak? Iya. Semua teman-teman saya di Telkommetra Group, tapi juga untuk bisa applicable mudah-mudahan untuk semua viewers. Nah, 2022 dianggap sebagai ekspektasinya sekarang adalah tahun bangkit kembali, begitu ya. Harus siap kita semua, seluruh insan Telkommetra Group, ya, Telkom secara umum dan kita semua di Indonesia harus siap. Karena tidak hanya kita yang harus bersiap, tetangga-tetangga kita, negara-negara tetangga gitu ya, negara besar gitu juga sudah siap semua untuk masuk. Dan salah satu Indonesia ini karena pasar yang besar, semuanya mau masuk ke Indonesia. Bisnis apapun ingin masuk ke Indonesia karena pasarnya besar. Dan sekarang sudah melek digital, infrastruktur telekomunikasi, internet sudah luas ya, mengcover sampai ke Papua. Semuanya sudah tersedia, artinya semuanya ingin masuk karena rakyat Indonesia sudah melek secara digital dan jadi pasar yang baik. Kalau kita tidak ready, kita tidak menyiapkan diri, meningkatkan kompetensi tadi selama masa-masa pandemi ini, begitu bisnis naik lagi, tiba-tiba kita akan ketinggalan, Mbak. Benar. Tiba-tiba kita tinggal tolah-toleh begitu. Loh, sudah ada yang gini. Loh, kok udah ada bank digital? Loh, kok sudah ada infrastruktur internet yang dari langit gitu ya, dari satelit. Oh, kok udah ada yang pakai satelit high throughput yang tiba-tiba low orbit sudah di atas kita, tinggal nggak perlu antena gede-gede lagi, tinggal segede handset saja sudah terkonek seluruh dunia tanpa menggunakan jaringan-jaringan yang selama ini kita tahu. Tiba-tiba jadi mendisrupsi kita semua. Nah itu, tetap belajar, tetap haus terhadap ilmu, tetap cari yang namanya knowledge begitu ya, kompetensi baru karena itu yang menentukan kesuksesan Anda ke depan. Jangan jadi orang yang rata-rata air. Teman saya juga begitulah, yang di kantor juga begitu, Bener. Di kelas juga begitu, begini aja lah begitu. No, ya orang pintar udah banyak, gitu ya. Bener. Yang tapi pekerjaan yang susah juga nggak ada lagi. Yang ada juga susah banget, gitu ya. Nah, yang mau kerja extra miles untuk mengerjakan yang susah banget itu yang langka. Akan langka dan itu yang akan memenangkan persaingan ke depannya. Betul. Jangan menjadi rata-rata air ya, selalu menjadi orang yang stand out among the crowd ya, karena itu yang akan memiliki peluang sukses lebih besar. Tapi selebihnya serahkan yang atas ya. Betul kembali ya Pak ya. Nah, tolong kaum rebahan diingat baik-baik ya pesan dari Pak Prama. Nah Pak, ini pertanyaan yang terakhir ini dari saya pribadi nih Pak. Kalau saya tadi itu tanya-tanya sama teman-teman di Metra, Pak Prama nih orangnya tuh baik gitu, ke karyawan baik, senyum selalu gitu, sampai bahkan ada yang bilang tuh saking gak enaknya jadi harus gimana nih saking baik banget gitu Bapak. Nah apa sih Pak rahasianya Bapak bisa aura positifnya tuh menyebar gitu Pak ke sekitarnya itu apa sih Pak tipsnya Pak? Tipsnya ya saya selalu diingatkan gitu ya oleh orang tua pendahulu saya maupun istri saya, perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang. Yang pertama itu gitu ya. Ya, yang kedua adalah yaitu tebarkan senyum ya walaupun hati lagi perih. Gitu. Karena tadi senyum adalah menular gitu ya. Tidak hanya si COVID atau koronce ya yang menular, tapi senyum adalah menular. Harus bisa mendengarkan. Nah, makanya itu feedback selalu saya terima, pintu ruangan kerja saya selalu terbuka, anytime bisa dihubungi dengan nomor mantung dari staf level manapun silakan kontak saya. Nah, apakah membuat pusing dengan banyak orang yang ngadu apa? Itu justru menariknya begitu ya, ada anugerah ya. Luar biasa Pak, ini kayaknya durasinya kurang nih Pak. Aduh, durasi. Aduh, kayaknya masih banyak yang pengen saya tanyakan tapi udah di kode-kode udah selesai. Ya nanti episode 5,5 lah. Boleh Pak, siap. Nah,
Saya ucapkan terima kasih banyak Terima Pak kasih Pramah sama-sama Mbak atas Livi. ilmunya yang luar biasa. Ini isinya daging semua loh Pak yang tadi Bang. Jadi sangat bermanfaat tentunya buat saya pribadi dan juga buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua di rumah dan juga buat Telkometra khususnya. Ya. Itu untuk kedepannya semakin menginspirasi, terus terdorong semangatnya dan juga tadi tentunya untuk work life balance ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak, saya ucapkan sudah juga hadir di sini bersedia Pak untuk berbagi ilmunya. Sama-sama, terima kasih Mbak Livi, mudah-mudahan bermanfaat yang baik. Semoga tetap bisa menerapkan work life balance ya Pak ya. Amin. Dan juga selalu happy, hobi dan juga pekerjaan tetap berjalan dengan sukses ya Pak ya, dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, juga share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya supaya semakin banyak juga yang terinspirasi dari Pak Pramah yang tadi kita sudah obrolin ya. Dan juga ditunggu episode-episode kita selanjutnya, episode Tanya Bosku dengan bos-bos Telkometra yang pastinya juga keren-keren. Baiklah, stay healthy dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Bye.